Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Nima Dewi Astrini. Pemerintah Provinsi Bali semakin gencar melakukan promosi guna meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Setelah berhasil memperjuangkan kebijakan bebas karantina dan PCR bagi wisatawan yang telah tuntas mengikuti vaksinasi. Kunjungan wisatawan tahun ini setelah dilonggarkannya beberapa kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 membuat membludaknya kunjungan wisatawan ke berbagai daerah. Salah satunya, objek wisata Toyo de Fascia yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih Yogi. Kembali lagi bersama saya di Kadek Sortini. Pagi ini saya berada di kawasan wisata Toyo de Fascia yang terletak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, Toyo de Fascia memiliki struktur bangunan dengan suasana dan keindahan alam yang sangat menarik dan memanjakan hati para pengunjung di sini. Suasana objek wisata Toyo de Fascia menjelang libur Lebaran kemarin bisa kita lihat pengunjung sangat menikmati keindahan alam dan fasilitasnya. Menurut pengelola, peningkatan pengunjung mulai terjadi semenjak dilonggarkannya kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Dan untuk lebih lengkapnya sudah bersama saya dengan Bapak Bambang Irian selaku operasional manajer di Toyo de Fascia. Baik, selamat pagi Bapak. Pagi. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait Toyo de Fascia ini. Yang pertama, bagaimana situasi kunjungan wisatawan saat ini? Ya, Astungkar kalau kunjungan wisatawan akhir-akhir ini ya, dimulai dari Ramadan kemarin sudah menunjukkan peningkatan yang cukup menjanjikan, tapi belum kembali kepada situasi sebelum pandemi ya, dimana ini ditandai dengan meningkatnya jumlah tamu wisatawan asing yang saat ini sudah mulai meningkat, meskipun tamu dari negara Tiongkok, Cina itu belum ada yang masuk karena masih di lockdown di sana. Sementara yang sekarang ini Australia yang masih mendominasi, kemudian ada Rusia dan beberapa negara Eropa lainnya. Itu yang meningkat sekarang. Tapi kalau dilihat sisi jumlah masih sangat jauh ya dari kondisi sebelum pandemi. Tapi kalau dari sebelum dibukanya penerbangan ke Bali oleh pemerintah, nah itu sudah terjadi peningkatan yang cukup. Baik, yang kedua, apakah terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Toyo de Fascia ini? Ya, seperti tadi saya katakan, peningkatan kunjungan terjadi. Apakah itu lokal atau wisatawan mancanegara, itu semua terjadi peningkatan. Cuma memang akan ada terjadi penurunan sedikit di lokal domestik, artinya lokal Bali. Lokal Bali itu terjadi penurunan secara cukup signifikan ketika terjadi beberapa penerapan. Kemarin ada penerapan retribusi, terus ada PPKM darurat, PPKM tingkat 1, 2 dan segala macam. Itu terjadi penurunan wisatawan lokal Bali. Bahkan lokal domestik juga pada saat PPKM itu cukup berat ya, cukup sedikit sekali. Namun setelah PPKM melunak menjadi PPKM level 2 dan 1, itu lokal domestik melejit cukup bagus, terutama didominasi oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi. Selanjutnya, untuk pengunjungnya wisatawan lokal saja atau bagaimana? Ya, pengunjungnya saat ini wisatawan mancanegaranya sudah muncul ya, sudah muncul sejak dibukanya penerbangan itu. Namun masih jauh dari harapan kita, walaupun sudah meningkat cukup signifikan dibanding pada saat awal pandemi. Pandemi malah sempat nol sama sekali, dan sekarang sudah mulai meningkat. Artinya tinggal mengharapkan kalau sekiranya negara Cina sudah membuka, nah itu akan
terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sini? Astungkar, kalau penerapan protokol kesehatan kita adalah kalau di Bangli, setahu saya adalah kita yang pertama sekali menerapkan secara tertib ya untuk protokol kesehatan, dan yang pertama juga menerima CHSE di kawasan wisata di Bangli. Jadi kita selalu menerapkan itu. Kita sudah siapkan di pintu masuk ada temperature check di situ, kemudian ada bahkan alatnya sudah langsung dengan mengeluarkan hand sanitizer-nya segala macam. Dan setiap kolam kita sudah atur supaya tidak terjadi penumpukan yang cukup signifikan. Nanti bisa dilihat di kolam-kolam itu ada standing banner yang kita atur setiap kolam jumlahnya berapa, kolam itu dalamnya berapa, sekarang itu sudah kita buat. Di setiap tempat juga ada wastafel yang bisa digunakan. Memang akhir-akhir ini tentu saja dengan pelonggaran oleh pemerintah itu terjadi juga orang sudah mulai lepas masker segala macam ya, itu kan bukan dalam arti kata TDPASA tidak menerapkan, tapi karena memang pemerintah sendiri melakukan pelonggaran ya akhirnya akan terjadi seperti itu. Ya. Selanjutnya, apa harapan Bapak ke depan? Ya, harapannya tentu saja bagi masyarakat Bali terutama ya, masyarakat Bali itu sangat terpuruk dengan adanya pandemi ini. Perekonomian Bali itu turun sampai di atas 12% ya, defisitnya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya wisatawan masuk ke Indonesia, khususnya Bali, perekonomian Bali terpuruk. Oleh karena itu, kita harapkan dengan pelonggaran oleh pemerintah ini, ke depan itu akan semakin banyak wisatawan, terutama mancanegara yang datang ke Bali, sehingga perekonomian Bali akan kembali bangkit ya. Karena memang Bali penopang ekonomi terbesarnya adalah pariwisata. Jadi kalau itu tidak bisa dinaikkan lagi, ya berat ya. Untungnya kemarin juga Pak Sandiaga Uno waktu datang pelepasan Bali Trail Run dan ada kegiatan di Pulau Segar kemarin, itu juga sudah menyampaikan bahwa Bali sudah mulai bangkit dengan dibukanya jalur penerbangan internasional ke Denpasar. Ini harapan kita ke depan itu akan semakin baik dan semakin banyak yang datang dan Bali benar-benar bangkit kembali. Ya. Terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih. Silakan nanti kalau mau lihat-lihat, silakan nanti mungkin Bang Nik bisa diperlihatkan apa protokol kesehatan yang kita terapkan. Dan nanti bisa menjadi bahan bahwa catatan aja bahwa TDPASA adalah yang pertama menerapkan protokol kesehatan dengan sedisiplin mungkin, dan boleh dikatakan 100% ya, 100% pegawai kami sudah divaksin, bahkan sampai booster, sampai ketiga ya. Jadi jangan khawatir, kami sudah di booster semua. Oke, terima kasih. Ya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pesan dan kesan dari salah satu pengunjung objek wisata Toya de Pasha. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada salah satu pengunjung dari Toya de Pasha ini. Selamat pagi, Kakak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh tanya sedikit, Kak? Ya, Ya, atas nama siapa, Kak, kalau boleh tahu? Komang Agus. Komang Agus, Kak. Kakak asalnya dari mana, Kak? Saya tinggal di Taman. Tinggal di Tabanan. Apakah ini pertama kalinya Kakak mengunjungi Toya de Pasha ini, Kak? Ya, ini saya pertama kali berkunjung di sini. Dan Pertama kali, Kak. Nah, untuk apakah pesan dan pesan Kakak selama berlibur di Toya de Pasha ini bisa dipaparkan? di sini sih view-nya juga bagus. Terus saya juga pengen nyoba kolam air hangatnya. Memang di sini terkenal kalau Toya de Pasha itu enak buat berenang. Terima kasih, Kak, atas informasinya. Baik, sekian wawancara saya dengan salah satu pengunjung dari Toya de Pasha ini. Dari informasi tadi bisa kita lihat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangli setelah diberlakukannya kelonggaran kebijakan oleh pemerintah terkait pandemi COVID-19.
Objek wisata Toyode Fasya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan kunjungan wisatawan ditafsir mencapai 50% lebih dari biasanya semenjak masa pandemi. Harapan kedepannya semoga semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sehingga perekonomian Bali kembali bangkit. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya Nimade Yogi Astrini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.